Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farah Dwi Susilowardani, beserta dengan dosen pembimbing saya, Ibu Widya Stuti. Kami mahasiswi tingkat akhir program studi psikologi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Di sini kami akan memaparkan hasil penelitian kami sebagai tugas akhir mata kuliah, yaitu perbedaan regulasi emosi ditinjau dari jenis kelamin, rentang usia, dan juga urutan kelahiran pada remaja muslim di Sidoarjo. Keluarga menjadi lingkungan sosial paling dekat dengan individu, sehingga sebagai media bagi seorang anak untuk belajar di setiap perkembangan fisik dan psikologis. Hal tersebut dijelaskan oleh Swastika dan juga Prastuti pada tahun 2021 dan juga Kartono pada tahun 1997. Keluarga juga menjadi salah satu wadah yang paling dekat dan juga mempunyai pengaruh paling besar dalam setiap perkembangan seorang anak. Di dalam suatu keluarga tentunya terdapat beberapa peran seperti orang tua dan juga anak. Peran orang tua sendiri seperti cara bersikap ataupun memberikan suatu reaksi pada perilaku anak itu biasanya disesuaikan dengan urutan kelahiran seorang anak. Dan dari cara bersikap orang tua tersebut akan membantu dalam proses pembentukan sifat seorang anak. Nah, salah satu pertumbuhan seorang anak yaitu pada masa remajanya. Pada masa remaja ini biasanya menjadi fase pergolakan yang dipenuhi dengan berubahnya suasana hati, psikososial, kognitif, dan juga sosial. Hal tersebut dijelaskan oleh Yohanes tahun 2019 dan juga Saper pada tahun 2018. Pada fase remaja itu sendiri terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu remaja awal dengan rentang usia antara 12 hingga 15 tahun, remaja madya pada kelompok usia 16 hingga 18 tahun, dan juga remaja akhir yang berkisar antara 19 hingga 22 tahun. Dan pada setiap perkembangannya, setiap individu tentunya memiliki tugas perkembangannya, seperti tugas perkembangan di bidang sosio-emosi, tugas perkembangan di motorik, dan juga perkembangan di bidang kognitifnya. Regulasi emosi menjadi salah satu cara individu untuk mengendalikan reaksi atas emosi yang dirasakan, dan itu bisa menjadi salah satu tugas perkembangan pada usia remaja, yaitu mampu untuk mengendalikan emosinya. Remaja dengan regulasi emosi yang rendah kerap kali memunculkan perilaku agresif di lingkungannya, dan hal tersebut sudah dibuktikan oleh Fariha, Hapsi, dan juga Sulsa pada tahun 2019 pada jurnal penelitiannya. BPS atau Badan Pusat Statistika Kabupaten Sidoarjo mencatat sebanyak 247.218 kasus tindak kejahatan kriminalitas yang pelakunya yaitu seorang remaja. Dan kasus tersebut tercatat pada tahun 2012. Peneliti sebelumnya menggali konsep regulasi emosi yang dikaitkan dengan beberapa faktor demografi seperti kedekatan dengan orang tua, jenis kelamin, urutan kelahiran, rentang usia, dan juga hubungan interpersonal. Namun, pada penelitian sebelumnya tidak pernah menjelaskan regulasi emosi yang dikaitkan dengan beberapa faktor demografi, hanya mengaitkan dengan satu faktor demografi saja, seperti regulasi emosi dengan kedekatan orang tua, regulasi emosi dengan hanya jenis kelamin, ataupun regulasi emosi hanya dengan urutan kelahiran. Oleh karenanya, peneliti menggali tingkat regulasi emosi yang dikaitkan dengan 3 faktor demografi sekaligus, yaitu jenis kelamin, rentang usia, dan urutan kelahiran, dan menggunakan remaja muslim di Sidoarjo menjadi subjek penelitian ini, yang mana penelitian serupa masih belum dilakukan di kota Sidoarjo. Peneliti memiliki rumusan masalah, yaitu apakah terdapat perbedaan regulasi emosi pada remaja laki-laki dan perempuan, apakah terdapat perbedaan regulasi emosi pada kelompok remaja yang berada pada rentang usia remaja madya dan juga remaja akhir, dan juga apakah terdapat perbedaan regulasi emosi pada remaja dengan urutan kelahiran anak sulung, anak tengah, anak bungsu, dan juga anak tunggal. Lalu, bagaimana interaksi regulasi emosi antara jenis kelamin dan juga rentang usia? Bagaimana interaksi regulasi emosi antara jenis kelamin dan juga urutan kelahiran? Bagaimana interaksi regulasi emosi antara rentang usia dengan urutan kelahiran? Dan sekaligus
bagaimana interaksi regulasi emosi antara jenis kelamin, rentang usia, dan juga urutan kelahiran. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode kuantitatif dan pendekatan deskriptif komparatif, yang mana nantinya peneliti akan melakukan perbandingan antar variabel dan hasil yang didapatkan akan dipaparkan dalam bentuk angka, sesuai dengan yang dijelaskan oleh Mulyana pada tahun 2020. Untuk mengambil sampel, peneliti menggunakan teknik non-probability dengan metode purposive sampling, yang mana dalam pengambilan sampel didasarkan pada pertimbangan tertentu dan didapatkan sebanyak 289 remaja yang sudah disesuaikan dengan jumlah penelitian kuantitatif yang dijelaskan oleh Azwar tahun 2017 dan beberapa penelitian yang lainnya. Untuk menentukan responden itu sendiri, peneliti membuat beberapa karakteristik responden seperti remaja laki-laki dan perempuan yang berkisar antara usia 16 hingga 22 tahun, yang lahir dan juga tinggal berdomisili di kota Sidoarjo, memiliki jumlah saudara kandung 0 hingga 2, yang berarti dia menduduki urutan kelahiran anak tunggal, anak sulung, anak tengah, dan juga anak bungsu. Pada penelitian ini, variabel Y yaitu regulasi emosi, yang mana hal tersebut berkaitan dengan emosi individu di dalam alam bawah sadar, sesuai dengan yang dijelaskan oleh Gross tahun 1998. Regulasi itu sendiri juga diukur dengan Emotion Regulation Questionnaire atau ERQ yang diadaptasi oleh peneliti dalam bahasa Indonesia. Dan dalam skala ERQ itu sendiri terdapat 10 item dan yang terbagi menjadi 2 aspek, yaitu reappraisal kognitif dan expressive suppression. Di setiap itemnya dilengkapi dengan 7 pilihan jawaban. Dan peneliti melakukan uji reliabilitas dan validitas menggunakan rumus Alpha-Cronbach dan menggunakan aplikasi JHSP versi 0.1610. Ternyata didapatkan hasil reliabilitas sebesar 0,775 dan hasil validitas alat ukur bergerak dari 0,261 hingga 0,629, yang mana membuktikan bahwa alat ukur tersebut reliable dan juga valid sehingga bisa digunakan untuk mengambil hasil penelitian. Sedangkan variabel X dalam penelitian ini sendiri yaitu ketiga faktor demografi, yaitu jenis kelamin, rentang usia, dan juga urutan kelahiran yang diukur menggunakan kuesioner demografi, meliputi nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, usia, jumlah saudara kandung, anak keberapa, dan juga tingkat pendidikan. Peneliti melakukan distribusi demografi pada responden penelitian untuk mengetahui berapa jumlah responden jenis kelamin perempuan dan juga laki-laki, untuk mengetahui jumlah responden dengan rentang usia remaja madya dan juga remaja akhir, dan juga untuk mengetahui berapa jumlah responden yang menduduki urutan kelahiran anak sulung, anak tengah, anak bungsu, dan juga anak tunggal. Dan untuk melakukan pendistribusian ini, peneliti juga menggunakan software Microsoft Excel tahun 2010. Yang didapatkan hasil ternyata untuk remaja laki-laki berjumlah lebih banyak, yaitu sejumlah 149 responden dibandingkan dengan jumlah remaja perempuan yang hanya 140 orang saja. Pada variabel rentang usia terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu remaja madya dan juga remaja akhir. Di mana remaja madya di sini menduduki jumlah 195 responden dan menjadi kelompok mayoritas dalam penelitian ini. Sedangkan 94 responden lainnya diduduki oleh kelompok remaja akhir. Lalu pada distribusi demografi rentang usia sendiri terbagi menjadi 4 kelompok, seperti anak sulung sejumlah 99 anak tengah dengan jumlah 70 orang, anak bungsu 96, dan juga 24 responden sisanya anak tunggal. Peneliti mengumpulkan responden dengan 2 proses, yaitu menyebarkan instrumen penelitian dan berhasil didapatkan sekitar 110 responden. Dan dilanjutkan dengan membagikan 50 eksemplar instrumen pada SMK swasta A di Sidoarjo dan 140 eksemplar pada SMA swasta B di Kabupaten Sidoarjo. Setelah didapatkan hasil responden,
peneliti melakukan beberapa uji, yaitu uji asumsi normalitas dan juga uji hipotesis. Berikut dari hasil uji tersebut, didapatkan bahwa uji asumsi termasuk normal dikarenakan data paling tinggi terdapat pada nilai meannya, yang mana meannya terdapat di angka 50. Dan juga pada QQ-plot, di sini pada nilai 50, banyak pendistribusian yang mendekati nilai 50, sehingga bisa dikatakan bahwa hasil penelitian tersebut yaitu normal. Dan di bawah ini adalah uji hipotesis 2 jalur ANOVA untuk mengetahui tingkat regulasi emosi di setiap variabelnya dan juga interaksi antar variabelnya. Sesuai dengan tabel dan juga grafik yang sebelumnya sudah dipaparkan, diketahui bahwa uji normalitas menunjukkan bahwa hasil penelitian berdistribusi normal karena ditunjukkan dengan nilai skewness sebesar 0,698 dan juga skor kurtosis sebesar 0,935, yang mana skewness dan juga kurtosis ini masih bergerak antara minus 1,96 hingga 1,96, sehingga dapat dikatakan bahwa hasil tersebut adalah normal. Dan ketika suatu hasil sudah dikatakan normal, berarti penelitian tersebut bisa dilakukan untuk uji hipotesis. Pada uji hipotesis, ternyata diketahui bahwa regulasi emosi antara remaja laki-laki dan perempuan tidak memiliki perbedaan yang signifikan, karena ditunjukkan dengan nilai P sama dengan 0,373. Hal tersebut berbeda dan juga berbanding terbalik dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ratnasari. Dan untuk regulasi emosi sendiri yang dikaitkan dengan urutan kelahiran, baik itu anak sulung, anak tengah, anak bungsu, dan juga anak tunggal, juga tidak memiliki perbedaan yang signifikan karena nilai P menunjukkan sebesar 0,779. Namun, regulasi emosi remaja yang dikaitkan dengan rentang usia, yaitu remaja madya dan juga remaja akhir, memiliki nilai yang sangat signifikan. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai P kurang dari 0,01 dan diketahui bahwa remaja tingkat akhir memiliki regulasi emosi lebih tinggi dibandingkan remaja madya. Lalu apabila kita melihat interaksi pada setiap variabel, diketahui bahwa variabel rentang usia dan juga jenis kelamin tidak memiliki interaksi pada regulasi emosinya karena nilai P sama dengan 0,660. Nah, terus pada variabel rentang usia dan juga urutan kelahiran juga tidak terdapat interaksi yang sama, yaitu sebesar P 0,05. Sedangkan pada variabel jenis kelamin dan juga urutan kelahiran juga tidak memiliki interaksi dikarenakan nilai P-nya sebesar 0,625. Apabila kita melihat interaksi dari ketiga variabel tersebut, yaitu rentang usia, jenis kelamin, dan juga urutan kelahiran, tetap tidak memiliki interaksi sama dengan 0,072. Hal tersebut tentunya dipengaruhi beberapa kemungkinan, beberapa faktor, dan sudah kami jelaskan pada temuan penting penelitian ini, bahwa ternyata jumlah dari responden juga mempengaruhi karena ketimpangan antara kelompok laki-laki dan perempuan, ketimpangan antara kelompok remaja madya dan remaja akhir, ketimpangan antara jumlah responden anak sulung, anak tengah, anak bungsu, dan juga anak tunggal menjadi salah satu faktor didapatkan hasil penelitian tersebut. Yang mana apabila tidak imbang, tentu hasil yang didapatkan juga masih bias. Dan juga ketika peneliti mengambil data di SMKA dan juga SMAB, pada saat itu siswa-siswi sedang melaksanakan ujian akhir semester, sehingga tingkat fokus dalam mengisi instrumen juga menjadi salah satu kelemahan dalam penelitian ini. Lalu, penting bagi peneliti selanjutnya untuk mempertimbangkan sebaran jumlah responden di setiap kelompok variabel demografi, karena apabila di setiap kelompok variabel demografi itu memiliki jumlah responden yang sama atau setara, tentu hasil yang didapatkan akan lebih meminimalisir tingkat biasnya, seperti itu.
Manfaat dari penelitian ini sendiri tentunya dilakukan untuk rujukan informasi dari berbagai pihak, baik itu orang tua yang memiliki anak dengan usia rentang, remaja, madya, dan juga akhir, tenaga pendidik, tentunya tenaga pendidik yang sedang mendidik di usia SMA sederajat atau SMK atau bahkan individu dengan usia remaja. Untuk memahami sendiri terkait tugas perkembangan diri sendiri ya, sekaligus dampak apabila individu belum mampu menyelesaikan tugas perkembangannya dengan baik. Hasil dari penelitian ini juga dapat menjadi kebaruan informasi bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan pembaruan informasi dengan menggali proses individu dalam melakukan regulasi emosi, hingga metode apa yang bisa digunakan untuk meningkatkan regulasi emosi di usia remaja. Berikut adalah daftar pustaka atau referensi yang digunakan oleh peneliti selama menyusun penelitian tersebut. Baik, itu saja pemaparan hasil penelitian dari kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.